مراب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم مراب بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Al-Baqarah ayat 220. Alhamdulillah, puja puji syukur tadzakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dimampukan bertemu dan bersilaturahmi pada hari ini. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, yang kami hormati jajaran direksi, segenap kepala bagian, kepala unit, kepala seksi, dan seluruh keluarga besar staf Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, para undangan dan hadirin yang berbahagia, serta adik-adik yang kami sayangi dan kami cintai. Kami ucapkan selamat datang di rooftop Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dalam rangkaian acara peringatan Muharram yang diselenggarakan oleh PHBIN Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani Kamis 19 Agustus 2021 yang bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Muharram 1443 Hijriah. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah Maudatul Hasanah, yang keempat penyerahan cindera kasih yang dilanjutkan dengan foto bersama, yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka langkah dan niat kita hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita memulainya dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga majelis yang insya Allah diridhoi Allah ini adalah ikhtiar ibadah dan keilmuan kita untuk lebih baik lagi dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niat, terus mengisi ulang iman kita dan menguatkan azam kita dalam menciptakan generasi yang kelak menjadi pemberat amal kebaikan kita dan voucher penghapus dosa kita. Acara yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kepada yang kami hormati Dr. Haji Dodo Anondo MPH, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
sangat saya banggakan Pak Ustadz Prof. Ali. Alhamdulillah juga para direksi yang lain, Pak Jun, Bu Leni, dan seluruh kabak, kepala seksi, serta sangat-sangat saya bangga dengan adik-adik keluarga yatim yang ada di sini. Kita pada hari ini pas tepat tanggal 10 Muharram, sesuai dengan sunnah Rasul di bulan Muharram ini, kita harus banyak-banyak selalu mengingat bahwa di bulan ini kita harus banyak beramal baik, terutama kita pada teman-teman keluarga kita yang yatim, anak yatim dan sebagainya. Ini kita laksanakan pada hari ini, acara ini kita ingin memberi motivasi pada keluarga karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini untuk selalu mengingat sunnah Rasul, apa yang harus dilaksanakan pada bulan. Kita pada waktu zaman dulu selalu diingatkan, wah kalau bulan Muharram ini bulan Syuro, dilarang ini. Ternyata pengertian ini salah dalam mengartikannya. Mungkin nanti jadi saya serahkan pada Prof. Bagaimana pentingnya bulan. Kalau zaman saya dulu masih kecil, kira-kira 30 tahun yang lalu, itu orang tua selalu, oh kalau bulan Muharram, bulan Syuro ini kita tidak boleh begini. Ada latar belakangnya ternyata. Setelah saya belajar, setelah saya dewasa, saya belajar, oh ternyata ini bulan keprihatinan. Karena saat itu, moga-moga tidak salah ya Prof ya, informasinya saat itu Rasul kehilangan cucunya, sehingga para ulama, ini ingin memberikan rasa empati, ikut prihatin. Nah, ikut prihatin ini biasanya ya tidak boleh hura-hura, tidak boleh ini, salah satunya seperti itu. Dan tepat juga saat-saat sekarang, di saat pandemi ini, kita juga harus banyak prihatin. Tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam bekerja, belajar, dan sebagainya. Juga semangat kita dalam memberikan amal baik, terutama menyantuni anak-anak yatim. Inilah yang kita inginkan, karyawan di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini betul-betul punya rasa ingin memberikan empati pada semua yang ada di keluarga anak yatim ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, karena situasi hari ini memang betul, saya setuju sekali pesertanya tidak cukup banyak. Ini kita sambil memanaskan diri, karena di Indonesia ini vitamin D murah, cukup memanaskan diri. Nggak usah beli yang mahal-mahal, tetapi kita tetap sehat. Harapan saya semuanya yang ada di sini dan keluarga tetap sehat, tetap bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah saya, yang benar hanya miliknya Allah
Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tibalah kita pada puncak acara hari ini, yaitu Maudotul Hasanah, yang akan dilanjutkan dengan doa kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama, jajaran direksi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anakku tercinta yang diundang secara khusus untuk sebagai penerima dalam rangka acara RSI Berbagi, dan juga minta barokahnya doanya anak-anak yang yatim itu lebih manjur dari doanya Ustaz. Nanti yang berdoa tetap saya, tapi yang mengamini anak-anak yatim. Jadi ya insya Allah doa kita hari ini dikabulkan Allah. Bapak Ibu sekalian, karena ini tanggal 10 Muharram, 10 itu Asyura, kemarin itu 9 itu Tis'ah, ya Taswa, kemarin kita puasa, hari ini juga puasa, besok puasa lagi. Nah itu bagian dari hal-hal yang kita lakukan selama Muharram. Marilah kita membaca sholawat dulu. Tidak enak rasanya saya memanggil nama-nama orang tapi belum memanggil nama Rasulullah SAW. Bagaimana? Siap? Siap? Panas loh. Tapi tidak apa-apa, saya yang salah pakaian. Saya anggap di ruangan ber-AC, ternyata ini di ruang. Tapi tidak apa-apa, ini vitamin D-nya lebih banyak pada saya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulana. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farhamna jami'a, Ya Rabbi farham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'a du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi taghshana binurih, Ya Rabbi khifdanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi wajirna min adabik. Ya Rabbi warzuqna syahada, Ya Rabbi khitana bisa'ada.
Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu tadi sholawat Nabi sekaligus doa. Ada yang saya baca tadi, Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Allah, kasihilah orang-orang di sekitar kami, keluarga besar RSI, dan juga kasihilah orang-orang muslim dimanapun berada. Kasih Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, jangan putus asa, jangan bersedih hati, ya, jangan bersedih hati ketika Bapak Ibu membaca Ar-Rahmanir Rahim. Sebenarnya Allah itu kan firman-Nya Allah. Allah berfirman untuk kita. Berarti Ar-Rahmanir Rahim ketika kita baca itu Allah sedang membisikkan, jangan susah. Aku ini yang mengasihi kamu, hadir. Kasih Allah itu hadir kepada seluruh kita seperti hadirnya sinar ini yang menyerap, yang merata di seluruh jagat raya ini. Jadi jangan putus asa. Pokoknya apa saja panggil, Ya Allah yang mengasihi kami, Ya Allah yang mengasihi kami. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita bagaimana ada orang yang 40 tahun di dasar neraka. Di dasar neraka itu 40 tahun. 4.000 tahun. 4.000 tahun di dasar neraka. Tapi orang kenapa masuk neraka ya? Karena ada dosa yang belum diampuni. Semua kita ini punya dosa Bapak Ibu sekalian. Tetapi dosa itu menjadi tidak ada kalau sudah diampuni. Makanya tadi, Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, wahai Allah ampunilah seluruh yang pernah berdosa. Ya Rabbi la taqta' rajana, wahai Allah jangan putuskan harapan kami. Jadi jangan kecewakan kami, karena Engkau berjanji mengampuni. Bapak Ibu, lalu di dalam neraka yang di dasar, paling dasar itu dia itu membaca ini, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Semuanya silakan dibaca. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sekali lagi, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannan artinya wahai Allah yang selalu mengasihi. Bayangkan, sudah di neraka itu tetap optimis gitu. Di neraka tetap optimis, yang dipanggil Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih. Ya Mannan, wahai Allah yang selalu memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Allah yang sangat mulia, sangat mulia. Nah, ketika orang ini membaca Ya Hannan tadi itu, ada malaikat Jibril dengar gitu, lapor kepada Allah, Ya Allah ini ada orang di dalam neraka tapi optimis terus memanggil Engkau yang Maha Pengasih. Hannan itu hampir sama dengan Ar-Rahman. Kata Allah, kalau begitu segera temui malaikat yang menjaga neraka. Siapa itu? Siapa? Jawab? Malik, betul. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ketemu malaikat-malaikat ya. Mudah-mudahan kita selalu bertemu dengan malaikat siapa yang menjaga surga itu? Ridwan. Alhamdulillah. Itu idealnya. Pokoknya ya Allah, besok setelah mati saya dan seluruh pasien RSI ini, jadilah mereka itu dijemput oleh malaikat Ridwan, bukan malaikat Malik. Akhirnya diperintahkan Jibril coba temui malaikat Malik,
cari itu, suruh cari. Malaikat Malik cari. Apa kata Malik? Kata malaikat Malik, ya Allah, saya tidak menemukan, sudah hancur semua begini. Tolong ya Allah diberitahu di mana posisinya orang ini. Posisi apa? Posisi orang yang optimis tadi itu, yang walaupun di dalam neraka itu masih memanggil Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. Setelah dicari ketemu, kemudian dipanggil oleh Allah, kamu sudah dengar enggak kalau Nabi itu saya kirimkan? Sampun Gusti. Nyuruh apa saja, nyuruh yang baik dan tidak boleh mengerjakan yang tidak baik. Tapi Allah, saya sadar melakukannya, oleh karena saya mohon maaf. Baik, karena kamu optimis, kamu mengakui kesalahanmu, ya. Kamu saya nyatakan sekarang saya ampuni seluruh dosamu, dan sekarang kamu ikuti Jibril, ikuti. Masya Allah. Saya membaca itu nangis saya. Nangisnya begitu kasihnya Allah. Suara orang di neraka itu masih didengar. Andaikan kita bisa di dalam liang semut, Bapak Ibu sekalian, dan kita memanggil nama Allah, pasti dengar. Maka jangan putus asa, terus dibawa ke Jibril. Karena Jibril, nah ini kalau mukanya hitam begini, dimasukkan surga ya malu, kasihan dia. Maka dia dibawa ke ruangan untuk memutihkan. Itu apa namanya Pak Direktur? Jadi di ruangan yang bisa merubah kulitnya menjadi putih. Oh, yang tidak tahu itu apa itu. Masya Allah. Akhirnya dimasukkan ruangan itu, dimandikan dengan air telaga Kausar itu, kemudian bisa putih. Masya Allah. Bisa putih. Nah setelah sudah putih semuanya, dioperasi plastik lah, masuk. Masya Allah, inilah kasih Allah. Maka Bapak Ibu jangan pesimis di dalam menghadapi segala sesuatu. Panggillah Allah dengan namanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij'al al-muslimin. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur, ini tanggal 10 Muharram Asyura ya. Jadi selain yang disebut oleh Pak Direktur tadi itu, 10 Muharram ini adalah sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Lah kok bisa sembuh? Iya. Jadi sebenarnya Nabi Ayub itu sudah berpuluh-puluh tahun sakit. Dicarikan obat kesana kemari. Lalu tahu-tahu obatnya itu tidak sulit. Ternyata obatnya itu di sebelahnya saja. Nah gitulah nangani pasien kadang-kadang gitu tuh. Obat ini tidak mempan, ternyata obatnya itu sederhana karena belum ditemukan. Jadi Nabi Ayub itu berdoa. Nah ini silakan ditirukan saya. Anni massaniyat bur wa anta arhamur rahimin. Nah itu, makanya itu saya doa di RSI ini, antara lain yang saya baca itu, karena doa itu adalah doa yang menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, dan sembuhnya adalah 10 Muharram. Bagaimana doanya Nabi Ayub? Doanya Nabi Ayub adalah, tidak sembuhkan saya enggak, ya Allah saya ini sakit dan saya tahu tidak mungkin kau tidak menyayangi saya. Terus gitu dong. Lain dengan doanya kita, ya Allah, ini enggak ini. Ya Allah saya sakit dan mesti engkau sayang pada saya. Masa saya menyebut namamu engkau benci? Enggak lah ya Allah. Enak sekali. Sembuh. Nabi Ibrahim juga ketika sakit ya, yang dibaca ya, dirikan saya, wa idza maridtu
fahuwa yashfin. Nah itu kan dijadikan moto di RSI kita toh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, enggak usah susah. Ya, sakit sudah ada jadwalnya kok. Nanti sehat kan sudah jadwalnya juga. Dan yang menyembuhkan sudah jelas Allah. Jika aku sakit, ya yang menyembuhkan ya pasti Allah. Enak gitu loh. Enggak gopoh, enggak, ini tenang. Nah ini pasien yang tenang seperti siapa? Nabi Ayub dan siapa? Nabi Ibrahim ini yang dibutuhkan. Juga perawatnya, dokternya juga tenang, tidak gopoh. Tetapi Allah di sini menurunkan Jibril kepada dokter dan perawat di RSI itu untuk memiliki ide-ide besar. Makanya doa di sini juga kesembuhan juga ada doa yang Jibril itu. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhik wa min kulli nafsin aw 'anil hasid. Allah yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Itu doa Jibril. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, ini adalah 10 Muharram Asyura. Acara ini dilaksanakan pada hari ini di gedung RSI ini, ya, dengan harapan seluruh pasien kita disembuhkan Allah melalui tangan para dokter dan perawat kita, seperti kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sekali lagi sebagai penutup saya terus mengingatkan, kita ini orang yang setiap hari membaca Al-Quran, maka tunjukkan di mulut kita itu ada Al-Quran. Artinya cara bicaranya itu memang sangat selektif. Kita ini setiap hari membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sekian ribu kali. Maka tunjukkan di tangan kita ketika kita melayani pasien, ketika kita melayani keluarga pasien, ketika kita bersama dengan rekanan dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu, ini setiap sujud ini seluruh anggota tubuh kita itu kan kita tempelkan untuk sujud. Maka tunjukkan bahwa kita adalah suami kepada istri yang tampak bahwa ini adalah suami yang pernah bersujud, istri yang selalu bersujud, dokter yang selalu bersujud, pimpinan yang selalu bersujud, karyawan selalu bersujud, dan pasien semuanya kita arahkan ke sana. Inilah yang paling penting pada 10 Muharram ini. Juga 10 Muharram ini adalah selamatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selamatnya kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Coba perhatikan, kapalnya Nabi Nuh itu begitu besar, mengangkut seluruh jenis hewan, seluruh jenis tumbuh-tumbuhan. Andaikan itu tenggelam, maka tidak ada RSI sekarang ini. Makanya Nabi Nuh itu disebut bapak kedua, karena waktu itu sudah banjir, semuanya habis. Nah Bapak Ibu tahu, selamatnya kapal Nabi Nuh yang mau tenggelam karena gelombang yang begitu besar. Kenapa besar? Karena ngejar anaknya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh, anaknya mengatakan, saya tidak mungkin tenggelam karena ini saya di gunung ya, dikejar terus sampai tenggelam. Lalu bagaimana ini ngatasi supaya tidak banjir terus karena sudah selesai? Apa yang dilakukan Allah? Ulangi kata-kata saya, waqila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wastawat 'alal judi. Nah, itu. Wahai langit, gitu ceritanya. Hentikan hujan. Stop. Lalu air yang menggenang, waqila ya ardub la'i. Wahai bumi, bukalah. Lalu seluruh air itu telanlah. Itu yang saya baca doa juga di dalam doa-doa yang setiap hari itu. Ya Allah, Engkau bisa menghentikan air hujan.
dan engkau bisa menghabiskan air ditelan di bumi. Maka hentikan ya Allah tumor yang berkembang, kanker yang berkembang di pasien-pasien kami. Nah, itu jadi doa-doa yang ada itu adalah terinspirasi oleh kisah-kisah para nabi-nabi yang terdahulu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit ya, karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menyemangati kita, bisa menjadikan lebih baik. Bapak Ibu, ini 17 Agustus, coba lihat masker Bapak Ibu apa warnanya? Merah putih toh? Merah putih loh, merah putih. Masa waktu peringatan 17 Agustus kita tidak menangis? Kita menangis, subhanallah. Orang dulu-dulu itu tidak berpikir tentang dirinya loh. Yang dipikir adalah apa yang bisa kami berikan pada negara, menjadi terhormat. Kalau Bapak Ibu ini bekerja di RSI ini, yang dipikir adalah apa yang kami sumbangkan untuk RSI, bukan apa yang kami peroleh dari RSI. Kalau orang berpikir apa yang saya peroleh dari RSI, pasti nanti hidupnya tidak terhormat. Tapi kalau yang dipikir itu apa yang kami persembahkan supaya saya ada di sini punya sejarah, wah, hidup Bapak pasti dikenang sepanjang masa karena Bapak telah membuat sejarah pengabdian yang besar. 17 Agustus begitu, maka hiduplah dan buatlah sejarah supaya kita setelah mati pun pahala tetap bisa kita peroleh. Sebagai penutup, silakan ulangi kata-kata saya. Hidup pasti berakhir. Ayo, hidup pasti berakhir. Pastikan sumber pahala terus mengalir. Oh, bisa mengalir? Iya, pada waktu di RSI dulu itu dia punya keputusan, dia memberikan kebijakan ini dan dulu pernah bla 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 bla, itu namanya pahala terus mengalir. Kita pasti mati. Ayo, pastikan mesin pencetak pahala tak akan berhenti. Nah, inilah gerakan antara lain kita membuat sejarah, dan Profesor Nuh juga membuat gerakan wakaf itu sebetulnya yang mengikuti moto yang saya tulis di buku Tafhim Surat Yasin, dan alhamdulillah sekarang juga dibagikan di beberapa pasien di RSI ini, juga doa-doa penyemangat. Kemarin Prof. Nur juga telepon saya untuk menyusun buku yang terkait dengan penyemangatan orang hamil. Pokoknya orang hamil itu mau melahirkan ya sih, support mengait pangan kuliah, terus pokoknya gak susah belas, wis nyungsang apa gak ada mikir belas, wis apa ono dokter pinter-pinter kok susah sepenuh aja pinter lah. Nah, ini belum selesai, sedang proses. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Wahai Allah, bantulah kami semuanya ini menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Watarkal mungkarat, jadikan 10 Asyura ini adalah kebangkitan awal dari meninggalkan kebiasaan yang buruk berganti dengan kebiasaan yang baru, yang baik. Ya Allah, jadikan Muharram ini sebagai bulan perubahan dari yang berpikir pesimis menjadi berpikir yang optimis. Watarkal mungkarat, binalah kami ya Allah menjadi orang-orang yang kau meninggalkan apa yang kau larang. Wa hubbal masakin, jadikan kami semuanya ini menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan orang-orang yatim, selalu dekat dengan orang-orang yang duafa, karena merekalah orang-orang yang harus kami perhatikan. Wahai Allah, kami seluruh sudah mendengar firman-Nya Rasulullah SAW, sabda Nabi-Mu, siapa yang dekat dengan orang yatim, anak yatim dan miskin, maka aku akan dekat kepada orang-orang yang punya perhatian kepada orang-orang yang duafa itu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah seluruh pendiri dan pejuang RSI yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah
dan rahmatilah seluruh orang yang meninggal di keluarga besar RSI dan seluruh pasien-pasien RSI yang sudah meninggal dunia. Jadikan kuburan mereka lebih indah dari rumahnya di dunia. Jadikan kehidupan di alam kubur lebih menyenangkan dari kehidupan di alam dunianya. Ya Allah, melalui doa-doa yang diamini oleh orang-orang baik, orang mulia ini, seluruh yang sakit, keluarga besar RSI yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kami membaca doa yang dibaca Nabi Ayub alaihissalam, Anni masaniyad durru anta arhamur rahimin. Sembuhkan seluruh pasien dan keluarga besar kami, seperti Engkau menunjukkan kekuasaanmu menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Wala hamman illa farajtah, siapapun yang sedang susah, hilangkanlah kesusahannya. Bagi kami yang sedang sehat, jagalah kesehatan kami, jagalah iman kami, jagalah akhlak kami. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, jika ada perselisihan di antara kami, ya Allah, akhirilah dengan kedamaian dan kekeluargaan. Wahdina subulas salam, bimbinglah kami menuju jalan keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.